lihat di persamaan ini, percepatan itu tidak selalu konstan, betul? Bisa juga fungsi waktu, karena integral. Tapi bayangkan kalau misalnya bab ini diajarin di anak kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA. Belum ada yang namanya integral, belum ada yang namanya diferensial. Artinya akan sulit kan? Nah, makanya yang dibahas di SMA sebelum kita mengenal integral itu adalah kasus khusus dulu. Sehingga kemudian diperkenalkan istilah GLBB dan GLB. Itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebenarnya kalau kita bicara kinematika satu dimensi atau gerak lurus, nggak ada istilahnya GLBB sama GLB. Gerak lurus ya begini, dua persamaan ini aja. Tapi kalau kita bicara di sekolah menengah, matematikanya masih belum nyala, ringnya, kita nggak bisa kan tiba-tiba kenalin integral, di matematika belum dijelasin. Nah, makanya kita ambil kasus khusus, yaitu kasus khusus untuk percepatan konstan. Ya, ingat kalau kasus umum itu persamaannya adalah yang di slide sebelumnya ini. Pakai yang integral ada dua, ada yang saya kotakin dan yang ini. Satu lagi ya, saya kotakin ya. Ya, jadi dua persamaan ini. Jadi kalau kita bicara kinematika, sebenarnya kita stop di sini. Semua soal kita kembali ke dua persamaan ini. Ya, tapi kalau saya nggak ngajarin sesuatu yang familiar buat Anda, nanti nggak ada keterikatan. Anda masih ingat di SMA yang dapat fisika ya? Ini sekarang saya harus bisa bilang seperti itu, karena nggak semua dapat fisika di sini. Itu akan belajar soal GLBB dan GLB. Betul? Pernah dengar ya? GLB dan GLBB letaknya di mana? Di bab yang saya ajarkan, itu adalah untuk kasus khusus, yaitu percepatannya konstan. Sekali lagi, percepatan konstan itu artinya tidak berubah terhadap waktu. Seperti soal yang kita kerjakan tadi, yaitu percepatannya 20 meter per second kuadrat. Maksudnya apa? Setiap waktu percepatannya adalah 20. Itu namanya percepatan konstan. Nol pun juga termasuk percepatan konstan selama nilainya tidak berubah terhadap waktu. Jadi konstan itu bukan nol atau tidak nol ya. Konstan itu adalah berubah terhadap waktu atau tidak. Nah, kalau kita kembali ke sini, ya, ya, baru 40 menit sudah ada yang menguap, luar biasa. Maaf hari ini saya kurang lucu ya karena ringnya tuh ring-ring. Ya, sebenarnya kenapa nggak lucu? Karena yang ketawa adalah matematikanya. Nggak ketawa, tapi mereka mengetahui Anda. Nggak dengar dari Kalau bawa pizza kayaknya bisa bikin kita bawa apa? bawa pizza. Ah, saya yang ketawa aja. Enggak, yang ketawa dompet saya. Ah, kan saya beban negara, masa minta visa ke saya? Enggak ya. Sudah enggak menjabat lagi. Tidak usah kita perpanjang. Oke, kita bahas ya, kita lihat di sini. Saya nggak akan pakai panah biar nggak kesulitan. Kita anggap satu dimensi ya. Plus dan minus, jadi vektor plus dan minus menunjukkan vektornya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita pakai integral, ya saya pakai merah nggak apa-apa ya. Kita punya V1 dikurangi dengan V0 akan sama dengan integral ini akan jadi A delta T, betul? Atau akan sama dengan A kali T1 dikurangi dengan T0. Kalau misalnya kita tinjau T0 sama dengan 0, maka V1 dikurangi dengan V0 akan sama dengan AT. T sama T0, T1 sama dengan T deh. Lalu saya ambil V1 sama dengan V, sehingga kita jadi punya V sama dengan V0 sama dengan AT. Jadi kita punya, nah, ada yang masih ingat ini bersama? Kalau kita family 100, ada 7 jawaban teratas gitu ya. Kita survei 100 anak SMA, sebutkan persamaan yang Anda kenal. Mungkin ini nomor 6 atau nomor 7 ya. Setelah F dengan MA, EMC kuadrat ya kan. Walaupun EMC kuadrat nggak pernah kita pakai pasti di sehingga dasar. Ya, Anda masih ingat ini ya? Ini adalah persamaan GLBB itu. Pasti mikirnya gitu ya?
Padahal ya ini persamaan gerak lurus untuk percepatan konstan. Kenapa? Ya karena sekarang kalau A sama dengan nol, maka V akan sama dengan V0. Ini yang dulunya kita sebut sebagai GLB. Nah, kalau A tidak sama dengan nol, maka ya V sama dengan V0 plus AT. Ini yang kita sebut sebagai dulu. Ya, makanya jadinya seperti ngapalin dua persamaan di fisik di sini ya. Karena dijelaskannya berbeda. Padahal nggak perlu ngapalin dua persamaan. Tapi yang perlu dihafalkan adalah hukumnya. Karena hukum itu satu ring. Ya ingat kalau saya bilang ada ring hukum, artinya dia memang Anda harus memahami sebagai satu yang harus dihafalkan atau mungkin atau dipahami. Tapi matematik itu adalah teknik, ya, maksudnya sistematika. Jadi yang perlu dihafalkan kalau hukumnya itu adalah persamaan yang dicetak di yang warna hitam itu, ya kan? Kalau kita, oh, kasus percepatannya konstan, maka A itu bukan fungsi waktu, kita integralkan hanya dt saja, menghasilkan seperti ini. Dan persamaan ini itu hanya boleh dipakai kalau A-nya konstan. Kalau A-nya tidak konstan, tidak boleh pakai persamaan yang ini. Yang boleh pakai persamaan yang dicetak hitam. Gitu. Ya. Jelas? Ya. Makanya saya bilang, kalau Anda berbicara, Pak, rumusnya banyak yang harus dihafalin. Ada. Saya nggak mau bilang nggak ada yang dihafalin, tapi kalau Anda sudah paham, hafal itu mengikuti sebenarnya, karena itu hafal itu salah satu tahap atau fase dalam memahami ya, hafal itu. Maka Anda nggak perlu ngapalin yang di bawah. Anda cukup ngapalin yang di atas. Tinggal farming fenomenanya, hubungkan usahanya, Anda perkuat matematika saat hitung. Selesai. Makanya ketika kalau Anda bilang fisikanya sulit Pak, yang mana? Fenomenanya kah? Hukumnya kah? Atau matematikanya? Atau menggunakan ketiganya? Sehingga kalau Anda bisa memetakan yang sulitnya ada di mana, menyelesaikannya atau belajarnya jadi lebih jelas. Gue nggak bisa gue nggak bisa fisika karena gue nggak bisa ngitung integral. So yang harus dilatih adalah integral. Kalau gue pikir fisika itu susah karena hukumnya, karena gue nggak paham hukumnya ya, read the book, dengerin kuliah. Anda punya YouTube sekarang, Anda bisa searching beberapa penjelasan tentang hukum-hukum dengan cara yang macam-macam. Mungkin Anda nggak paham dengan cara saya mengerjakan, tentu saja itu wajar karena Anda ada 60-an, 70-an orang, nggak mungkin semuanya bisa cocok dengan cara saya ngajar, tapi you can take another course, you can take another materials atau dari sumber yang lain untuk lebih memperkaya pemahaman. Yang perlu itu berarti kesadaran diri, ya, paham sendiri, kesadaran diri sebagai anak ITB. Saya selalu bilang kalau kalau anak ITB gini, what do you expect? Jadi anak ITB akan senang-senang, akan bahagia? Enggak lah. Iya, anak ITB itu harus kerja lebih keras. Iya betul. Iya kan? Kalau bilang, wah kesel nih ITB capek, jangan kesel. Ya kenapa? Ya what do you expect? Anda yang pilih ITB kan? Mungkin ya, secara umum ya. Jangan dijudge saya. Anda, Anda enggak Pak, ibu saya yang ingin saya kuliah di sini. Ya oke. Oke. Ya maksudnya you are here gitu ya. Maksudnya kalau ada di sini ya nggak ada konsekuensinya ya Anda harus bekerja lebih keras kalau Anda nggak paham. Bahkan kalau Anda di sini mungkin Anda yang sudah paham fisika, Anda juga harus bekerja keras untuk menahan diri untuk mengikuti kuliah. Kayak udah tahu. Karena seperti saya membaca kolom komentar postingan gradien tentang saya. Ada yang pernah baca? Ada yang komen, Pak, ngapain dijelasin? Ini mah anak SD sudah tahu. Wih. Ya kan? Ada saya lihat kayak, iya ya, ngapain ya? Soalnya kita itu anak yang kita tuh emang tumbuh nggak tahu ya orang Indonesia doang atau kita. Saya bilang kita karena saya pengen include myself juga biar saya takutnya ya nggak sadar. Kita tuh gampang banget komen sesuatu. Ya, contohnya tuh ketika kayak gini.
Saya pernah lihat ya di kolom komentar itu pertandingan sepak bola. Ya, pertandingan sepak bola. Messi bawa bola, harusnya dia ngoper ke temennya. Atau kemarin lah main bola harusnya harusnya. Banyak yang komen tuh kayak jadi kayak sok tahu gitu. Kalau gue jadi Messi, coba saya ulangi ya. Kalau gue jadi Messi loh. Atau lebih kasar lagi, bodoh Messi. Messi loh. Apa maksudnya? Bodoh Messi. Maksudnya Messi loh. Kalau gue jadi Messi mah gue ngoper. Nah, yang jadi masalah itu yang bodoh Messi kalau jadi itu pemain kelas dunia. Sama kayak banyak orang kan di sini kan ada profesor ngomong tiba-tiba yang mau bilang tadi, nggak usah dijelasin Pak, saya mah udah tahu. Terus masa saya harus iya gitu tahu kan nggak gitu ya. Komen tuh gampang. Makanya itu yang saya maksud if you know anything, kalau kita tahu sesuatu, kita punya scientific abilities, nanti jadi muncul scientific attitude. Kita bisa nahan diri buat komen, kita bisa nahan diri untuk bereaksi. Jadi nggak spontan gitu loh. Nah, yang lain nggak fokus, right? Ya, oke, jelas? Ya, kita lanjutkan ya. Kita punya V sama dengan V0 dikalikan dengan AT, di mana di sini T0 sama dengan 0. Kita ambil ke yang sebelah. Kita substitusi berarti. X1 dikurangi dengan X0, integral T0, T1. Ya, kita ubah ya. Nah, nanti kita substitusi aja. Kita punya V0 ditambah dengan AT kalikan dengan DT. Jadi kalau kita integralkan X1 dikurangi dengan X0, kita akan punya V0 delta T. Saya langsung tulis aja ya deltanya. Jadi kita punya T1 dikurangi dengan T0 ditambah AT integralnya. Ya, setengah A T1 kuadrat dikurangi dengan T0 kuadrat. Kan harusnya T kuadrat tapi disubstitusi batasnya. Ya, lalu kita ambil T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1, X1 sama dengan X saja. Jadi kalau kita dapatkan X dikurangi dengan X0 akan sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Atau kita punya ya X sama dengan X0 ditambah V0T. Atau mau pakai delta X juga boleh. Ya, sama saja. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini juga sama. Ketika A sama dengan 0, delta X sama dengan V0 kali T. Ini yang biasa kita sebut GLB. Kalau A tidak sama dengan 0, kita punya delta X V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini yang kita sebut dengan GLBB. Ya, ini. Masih ingat kan V0T tambah setengah AT kuadrat dan segala macam. V0 plus AT. Di SMA kelas 1 dan kedua, kelas 2 integral itu tidak dijelaskan, diferensial tidak ada, juga tidak ada vektor. Ya, makanya jadi harus ada rumus tambahan lagi yang akan kemudian dihafalkan kalau keadaannya diganti. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nah, saya mau cek dulu. Ya, ya. Jadi rumus yang didapatkan oleh atau dijelaskan oleh guru ketika di SMA itu adalah sedikit istilahnya loncatan penjelasan. Karena untuk mendapatkan rumus ini harus melewati integral. Tapi di SMA kan kita tidak punya integral, makanya kemudian diperkenalkan. Ada yang namanya gerak lurus beraturan, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan percakapan ini. Sehingga
kemudian dijadikan ada dua persamaan. Ya, kalau kita pakai ilustrasi dengan definisi yang sudah kita perkenalkan sebelum ini, itu bisa kita pakai ini kan? Ya, misalkan kita punya kurva kecepatan terhadap waktu, maka kurvanya misalkan miring begini, maka gradien dari grafik kecepatan itu adalah percepatan. Karena garis lurus, maka percepatannya konstan. Kita lihat pada saat T sama dengan nol, kecepatannya adalah U, pada saat T kecepatannya adalah V. Maka kalau kita lihat di bawah adalah UT, ini adalah setengah AT. Sehingga kita akan punya selisih V dengan U adalah AT. Kalau kita mau cari beda posisi, kan kalau kita punya kecepatan terhadap waktu, maka luas daerah di bawah grafik itu adalah selisih kan, X kan. Di mana X adalah UT ditambahkan dengan setengah AT kuadrat. Kalau saya tulis ya. Ya, kalau yang persamaan pertama sudah jelas ya. Ini kecepatan akhir kurang kecepatan awal adalah AT. Lalu kalau di sini, ini adalah X0, ini adalah X. Ya, sehingga X dikurangi dengan X0 adalah UT kali T ditambahkan dengan setengah AT kuadrat. Ya, jadi mau pakai ilustrasi gambar atau mau pakai persamaan seperti tadi, kita akan dapat dua persamaan yang sama. Ya, nah kita pakai soal tentang bagaimana mengerjakan soal yang berkaitan dengan gerak lurus dengan percepatan konstan. Ya, ini diabaikan objeknya ya. Di sini dia elektron sebenarnya hukumnya harus pakai kuantum, tapi kita bayangkan elektron itu adalah benda klasik saja. Ya, sebuah elektron punya percepatan konstan sebesar 3,2 meter per second kuadrat. Pada suatu titik tertentu ya, certain instant, its velocity is 9,6 meter per second. Jadi kita bayangkan at certain instant itu pada waktu tertentu. Kecepatannya diketahui 9,6. Yang ditanyakan berapa kecepatan 2,5 second earlier atau sebelumnya dan 2,5 second later. Ya, jadi kalau kita fenomenanya adalah pada suatu waktu tertentu yang kita nggak tahu berapa, kecepatan elektron itu 9,6 plus ke kanan berarti ya. Ya, percepatannya konstan 3,2 meter per second. Jadi bayangkan kalau saya ambil di tengah, T tertentu saya kasih T-nya T tengah ya, center ya, TC lah mungkin ya. Atau TB lah, karena kan ada A, ada B. Di sini elektron itu kecepatan 9,6 meter per second dan dia punya percepatan 3,2 meter per second. Perhatikan saya nggak pakai plus minus karena saya udah pakai panah. Yang ditanyakan ya pada saat TA yaitu selisihnya adalah 2,5 second dan pada saat TC selisihnya 2,5 second. Ya, artinya kita tahu ya di sini TB dikurangi TA adalah 2,5 second, TC dikurangi TB adalah 2,5 second. Nah, ini fenomenanya. Ini data yang kita dapat, ini adalah diagram yang kita bisa gambar. Ini cincin pertama, cincin fenomenanya. Ya. Ini jadi penting. Ingat ini bukan pakem ya, harus begini enggak, tapi ini cara yang saya pilih untuk menggambarkan permasalahannya. Untuk mewarnai atau mengambil cincin yang pertama yaitu fenomena. Nah, hukum ya, kalau orang langsung udah paham nggak perlu dicatat. Tapi kalau Anda nggak merasa cukup jago gitu ya, tulis saja. Oke, kalau kita bicara percepatan konstan, persamaannya ada dua, yaitu V sama dengan V0 plus AT. Lebih enak kita tulis secara total. Karena T-nya tidak selalu sama T0, tidak selalu sama dengan nol, betul? Ya, lalu yang kedua, X dikurangi dengan X0 akan sama dengan V0, T dikurangi dengan T0, ditambah setengah kali A, T kuadrat dikurangi dengan
T0 kuadrat. Ingat ya, di sini T kuadrat dikurangi dengan T0 kuadrat, bukan T dikurangi dengan T0 kuadrat. Ya, jadi harus hati-hati. Oh, kalau di sini kecepatan sebenarnya persamaan yang kedua kan tidak perlu kita pakai ya. Karena kalau lihat, makanya ini hukumnya, ini kan cincin yang kedua. Nanti setelah kita lihat fenomena dan kita lihat hukum, sebelum kita kerjakan matematikanya, kita bisa lihat bahwa, oh yang ditanyakan adalah kecepatan. Yang diketahui adalah percepatan. Artinya persamaan yang kedua ini tidak perlu saya perhatikan. Itu yang dimaksud kita mengerjakan secara matematika. Ring yang terakhir. Ya, jelas? Berarti kalau kita mau kerjakan yang A. Oke. Berarti kalau kita mau tahu kecepatan pada 2,5 second earlier, kita mau cari kecepatan di A. Ini kan V di B ya. Nah, kita mau cari tahu yang di A. Berarti A itu adalah 0, B itu adalah yang tanpa indeks. Oke? Berarti kita bisa tulis persamaannya, kita tulis ulang. V di B akan sama dengan V di A ditambah dengan percepatan T di B dikurangi T di A. Itu yang saya maksud mengerjakan secara matematika, yaitu mensubstitusi data yang ada di fenomena yang kita dapat ke hukum yang kita sudah tahu. Itu aja kerjaan fisika tuh. Jadi bukan berarti mudah, tapi bukan berarti saya nggak mau bilang sulit, nggak mau bilang bukan berarti sulit karena memang sulit ya. Cuma biasanya Anda nggak paham itu karena apa? Sistematika belajarnya itu terlalu berfokus kepada hafalan. Lihat soal, langsung kelabakan cari rumusnya. Padahal hal pertama yang harus dilakukan ini dulu. Kalau ini ya memang harus dihafalkan. Nanti lama-kelamaan kalau dilatih terus-menerus, selisihnya akan dapat. Karena yang kita lakukan di fisika itu seharusnya kita berpikir secara runut. Ya, semoga, ya seperti saya bilang di awal tadi, kuliah di hari ini kita akan lebih banyak bahas dua yang di bawah. Jadi bear with me ya dengan banyak matematik dan persamaan. Oke, kita substitusi ya nilainya. VB-nya kita sudah tahu yaitu plus 9,6 meter per second. VA-nya belum diketahui, saya tulis VA dulu, betul? A-nya adalah plus, saya kurung 3,2 meter per second kuadrat. TB dikurangi TA, karena TB-nya di depan, TA-nya berarti 2,5 second. Saya langsung ya, 2,5 second kan, karena selisih antara TB dengan TA 2,5 second. Di sini kita nggak perlu tahu TB-nya berapa, kita nggak perlu tahu TA-nya berapa, karena yang diperlukan adalah selisihnya. Nah, artinya sisanya tinggal ya VA sama dengan plus 9,6 minus, boleh dibantu berapa? 8 ya. 8,0 ya. Meter per second. Ya, jadi PA plus 1,6 meter per second. Jadi dia elektron lagi gerak ke sana, PA 1,6. Oke, untuk yang B saya tidak akan bahas, saya stop sampai sini. Anda lengkapi catatan Anda dengan mengerjakan sendiri di rumah. Untuk sekarang belum nggak perlu ada SQ dulu. Kenapa? Anda sudah dapat MQ. Oke, ya. Tapi kalau Anda mau lengkapi catatan, berarti Anda kerjakan sendiri. Ini ada Teams dari, oh ada yang nge-like. Ya, ya Anda kerjakan bisa ya. Tapi sekarang kuncinya kalau Anda mau eksplorasi ya pengayaan, Anda punya dua titik yaitu B dengan A. Berarti dengan persamaan yang sama Anda bisa bandingkan antara B dengan C atau A dengan C. Ya, bedanya kalau TC dikurangi TB adalah 2,5. Tapi TC dengan TA bedanya 5. Nah, tinggal perhitungan Anda bisa tunjukkan bahwa
mau mengambil apa acuan B atau mengambil acuan A, jawabannya harusnya sama. Kalau enggak, ada yang keliru berarti. Jelas? Ada yang mau tanyakan? Ya, yang dipelajari adalah caranya. Oke, alurnya. Jadi yang ini adalah fenomena, ini hukumnya, ini matematikanya. Kalau hitungannya susah, berarti Anda bisa pakai kalkulator. Hanya masalah hitungan. Jelas? Ya, ada yang mau tanyakan? Kalau sudah cukup? Atau mau difoto atau apa dulu? Ya, kalau sudah cukup, saya akan kembali ke selanjutnya. Nah, ya, ya. Tadi kita akan tapi kita dapat ya kasus khusus untuk percepatan konstan itu persamaannya yang di atas itu, betul ya? Sama ya. Maka kalau kita gambarkan grafik posisi kecepatan dan percepatannya itu bisa dilihat di gambar pada slide. Kita lihat tentu saja untuk percepatan terhadap waktunya dia pasti garis mendatar karena percepatannya konstan. Ketinggiannya ada di mana letaknya itu bergantung pada besar percepatannya. Lalu ya kalau kita bicara soal turunannya, integralnya ya di sini kalau lihat kecepatannya V sama dengan V0 plus AT, maka grafik kecepatan terhadap waktunya itu adalah garis lurus di mana gradiennya adalah percepatan dan perpotongan dengan sumbu vertikal itu adalah V0. Jadi ketika V0-nya sama dengan 0, maka dia berpotongan di bawah, di tepat di origin. Kalau V0-nya negatif, berpotongan di bawah. Itu mungkin karena bisa positif bisa negatif. Lalu kalau kita lihat fungsi posisi X terhadap waktu itu adalah fungsi T kuadrat. Ya, kalau kita di matematika fungsi sesuatu yang kuadrat itu berarti fungsi parabola. Di mana kita bisa lihat ketika T sama dengan 0, nah ketika T sama dengan 0, maka sisi kiri ini 0 semua, maka X sama dengan X 0. Ya, jadi dia akan punya titik ujung. Ya, titik puncaknya itu akan sama dengan X sama dengan X 0. Ya, kalau X 0 sama dengan 0, dia turun ke bawah di origin. Kalau negatif, dia ke bawah. Nah, sama halnya dengan ini. Di sini kenapa dia miringnya ke atas? Karena percepatannya positif. Kalau percepatannya negatif, dia turun ke bawah. Kelangkungannya menghadap ke bawah. Ya, oke, jelas? Nah, di sini kita punya dua persamaan. Ada berapa variabel? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. V0T dengan AT kuadrat kan sudah disebutkan bersama-sama ya. Jadi di sini akan ada dua persamaan 6 variabel. Menurut matematika, kalau kita punya persamaan jumlahnya ada dua, maka solusinya itu akan eksak kita bisa hitung kalau variabel yang tidak diketahui sama dengan jumlah persamaan. Ya kalau kita punya dua persamaan, variabel yang tidak diketahuinya itu maksimal dua. Kalau lebih dari dua, maka solusinya tidak bisa eksak, tidak bisa V sama dengan berapa, tapi merupakan variabel fungsi dari variabel tertentu. Maka nanti di soal, kalau memang dia minta eksak, maka harusnya datanya minimal ngasih 4 variabel. Ngasihnya dengan cara apa? Macam-macam. Bisa secara gamblang, bisa secara intuitif. Itu tuh maksudnya apa? Misalkan dia berjalan dari keadaan diam. Artinya apa? Kecepatan awalnya sama dengan 0 atau V0 sama dengan 0. Atau jatuh ke bumi. Artinya percepatan yang dialami adalah percepatan gravitasi. Besarnya 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Tergantung dari soalnya. Ya, makanya kadang kita harus melakukan eliminasi beberapa. Kalau kita eliminasi
variabel T, misalkan kita tidak kasih T, maka kita akan punya persamaan yang di atas dan yang lain. Makanya kan kalau GLBB seringkali kita kenal persamaan yang di atas ya. V aksen kuadrat sama dengan V0 V kuadrat ditambah 2AS. Di mana S itu artinya adalah selisih atau jarak kan. Nah, persamaan itu sebenarnya datang dari mana? Dari persamaan yang ini kita eliminasi T. Eliminasi T itu maksudnya apa? Kita substitusi nilai T dari satu persamaan ke persamaan yang lain. Ya, kalau kita mau gambarkan, saya back ya. Ini saya sudah sediakan yang kosong. Misalkan dari persamaan ini persamaan satu, ini persamaan dua. Dari persamaan satu kita akan punya T, itu tidak bisa dihapus. Nah, harus harus sabar. Ya, kita punya T akan sama dengan V minus V0 dibagi dengan A. Ketika kita substitusi kedua, kita akan dapatkan X minus X0, V0, V minus V0 per A ditambah dengan setengah A V minus V0 kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Jadi kalau kita bongkar, X minus X0 sama dengan V0V dikurangi dengan V0 kuadrat dibagi dengan A. Ditambah, ini A bisa kita coret, betul. Kita punya setengah, kita punya V kuadrat plus V0 kuadrat minus 2V V0. V0V lah ya, biar sama kayak yang itu. Kenapa? Alat canggih tapi memang Institut Teknologi Momen. Ya, saya tutup beginilah ya. Sehingga kalau kita bongkar, ini dibagi dengan A lagi ya. Masih ada A di sini. Kalau kita bongkar sekali lagi, X min X 0, kita punya, A-nya kita kalikan ke sana, ya, atau biar, oke kita samakan penyebutnya aja lah ya, A, ya, ada dua di sini, dua A ya. Jadi kita punya dua V0V, dikurangi dua V0 kuadrat, ditambah V kuadrat, ditambah dengan V0 kuadrat, minus 2 V0V. Nah, ini kita coret. Ya, ini kalau kita kurangi jadi ya kita punya X minus X0 V kuadrat dikurangi 2A. Jadi V kuadrat minus V0 kuadrat sama dengan X0. Jadi kita punya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A X min X0. Ya, jadi bukan sesuatu yang perlu dihafalkan. Ya, tapi nanti ketika Anda sudah hafal, Anda sudah tahu konteksnya, Anda nggak perlu lagi melakukan ini. Anda sudah tahu bahwa ketika saya pakai ini, itu berasal dari dua persamaan. Sekali lagi, artinya kalau kita bicara soal kasus gerak lurus dengan percepatan konstan, kita nggak perlu lagi ngapalin persamaan yang lain kecuali dua itu saja. Bahkan kalau kita back to basic, back to the law, kita nggak perlu ngapalin ini ya. Kita kembali ke integral yang tadi. Ini. Ya, oke. Jelas ada yang mau tanyakan? Ini belajar fisika tuh begini. Seru kan sebenarnya kan? Karena bisa ya kan. Nanti kerjain soal nggak apa-apa. Nanti ini di kelas soalnya kita penerapan yang agak sederhana. Nanti di tutorial kita akan bahas soal yang lebih kompleks, soal ujian atau apa. Kenapa? Waktunya memang terkhusus di situ. Karena kalau kita bahas di sini, nanti kita akan spend sangat banyak, materinya jadi nggak terkejar. Oke, you can bear with me ya. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan pembahasan soal-soal yang lebih kompleks, Anda datang di tutorial di besok pagi 7.30 ya. Nanti Zoom-nya sudah saya taruh di Six, Anda bisa cek. Buku absen kalau ada boleh dibantu kalau sudah semua absen boleh dibantu dikirimkan ke depan. Nah, oke, jelas? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita tinjau kasus yang lebih khusus lagi. Jadi tadi kita bahas gerak lurus.
kita bahas kasus khusus percepatan konstan, kita bahas satu gerak yang jadi contoh kasus khusus untuk percepatan konstan, yaitu gerak jatuh bebas. Di sini pada gerak jatuh bebas, ya, asumsinya itu adalah kalau kita bicara soal jatuh bebas, asumsinya adalah tidak ada gesekan udara. Karena kalau ada gesekan udara, jatuhnya nggak bebas. Ya, ya sekali lagi, konteks dari gerak jatuh bebas sebagai contoh itu adalah tidak ada gesekan udara karena kita belum membahas soal gesekan, ya, dan kita mungkin nggak akan terlalu detail di kinematika untuk membahas yang jatuh bebas. Maksud dari jatuh bebas adalah tidak ada getaran. Konteksnya seperti ini. Jadi bayangkan di sini itu ada dua, ya, ada dua benda. Kalau tidak ada udara, maka massa itu tidak berpengaruh. Mau dia bulu atau apel, maka dia akan jatuh dengan rate atau laju yang sama. Ya, jadi gerak satu bebas kan setelahnya ini gerak lurus. Kenapa? Karena dia jatuh dari ketinggian awal, ya, dia berasal dari ketinggian awal, lalu jatuh ke bawah ke ketinggian akhir. Dia punya kecepatan awal adalah U, kecepatan akhir adalah V. Karena tidak ada gesekan udara atau konteks yang lain, maka percepatan yang dialami oleh benda yang mengalami jatuh bebas itu adalah percepatan gravitasi saja, G. Dan arahnya ke bawah. Kita pakai vektor kita analisisnya. Konteksnya, saya pakai sumbu vertikalnya adalah sumbu Y, di mana ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Artinya kalau kita lihat percepatannya ke bawah. Jadi percepatannya negatif. Sehingga kalau kita recall kembali persamaan kita, ya, untuk gerak lurus, kita konversi dalam gerak jatuh bebas, A-nya adalah minus G atau minus 9,81 meter per second atau konteksnya boleh minus 10 meter per second kuadrat. Tergantung dari soalnya. Ya, ketika Anda menghadapi ini di soal ujian, Anda harus aware dengan informasinya. Sehingga kalau kita masukkan, cukup tinggal diganti minusnya saja. Tapi ingat, ya, tapi ingat, V dengan U adalah besaran vektor. Lalu S itu adalah Y dikurangi dengan Y0. Ya. Jadi sebenarnya saya nggak suka, lebih suka saya daripada pakai S, itu saya lebih suka Y dikurangi dengan Y0. Ya. Ya. Kenapa pakai Y nggak pakai X? Karena sumbunya geraknya sepanjang sumbu Y, ya. Tingkat satu dimensi itu nggak cuma X saja, bisa Y, bisa juga dengan Z. Ini cuma saya ganti saja. Ya, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ya, jadi kan sebenarnya Y itu kan lebih kecil dibandingkan Y0 gitu ya. Nanti sebelah kiri negatif, sebelah kanan juga negatif. Maka negatif semua, hasilnya akan positif. Makanya kalau kita bisa lihat di sini, V di sini itu kecepatan pada saat di titik Y, ketika dia jatuh. U itu ketika di atas. Sama-sama ke bawah, maka di sini minus, di sini juga minus, betul? Nah, ini minus sesuatu. Ini ingat G-nya itu udah angka saja ya, karena minusnya sudah masuk di sini. Ya, ini minus juga. Minus yang plus, karena di sini sudah plus. Ya. Sehingga kecepatan ketika benda jatuh bebas, semakin ke bawah semakin besar ya. Ya, jadi V itu pasti lebih besar dibandingkan U. Nah, ini berlaku juga kalau kebalikannya. Kalau kita mau melempar benda dari bawah menuju ke atas, ya, bawah menuju ke atas, kita bisa pakai persamaan yang sama. Berarti kan kalau bawah ke atas, ini U-nya di sini ya, betul? V-nya di atas, betul? Maka kalau kita pakai V sama dengan U minus GT, ini positif minus yang positif. Ya, artinya
Jelas V itu lebih besar juga dibandingkan dengan U. Betul? Kenapa? Maaf, saya salah ya. Kebalik ya. Kebalik. Ya, boleh. Ini ketika naik ya. Nah, ini ketika turun kan di sini. Ketika naik saya kotakin sendiri deh nanti. Nah, bisa kebayang? Ketika dia naik, dilemparnya yang merahnya. Jadi awalnya dari atas, maka dia kecepatan awalnya adalah ke atas U. Kecepatan akhirnya adalah V itu. Maka V akan sama dengan U minus GT. Tetap minus kenapa? Karena percepatan gravitasinya tetap ke bawah. Ya. Sehingga ini adalah positif ke atas, U itu positif ke atas, minus dari sesuatu yang ini positif juga. Iya. Ya. Ya. Maka sudah barang tentu V itu akan lebih kecil dibanding U. Maka logikanya ketika dilempar, kecepatannya berkurang. Kebalikan dengan ketika jatuh. Ketika jatuh, kecepatan akhirnya bertambah. Ketika dijatuhkan benda, semakin dia jatuh ke bawah, makin cepat. Ketika dilempar ke atas, makin ke atas dia makin lambat. Itu karena percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Inilah yang kita sebut hukumnya. Ya, kecepatannya berkurang makin deras, kemudian makin lama akan makin sama dengan nol. Sehingga kenapa? Karena ketika dilempar ke atas, perlahan-lahan dia berkurang dan berhenti. Ketika berhenti, dia punya ketinggian tertentu, baru kemudian jatuh lagi. Sampai V sama dengan nol atau berhenti. Ketinggian maksimum. Nah, kalau kita sedang naik, di sini Y0, di sini Y. Ya, ingat bedakan yang kuning dengan yang merah ya. Yang merah itu naik, yang ini turun. Ya, kalau Anda dapat video ini, perhatikan. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih perlu diulangi? Ya, U dengan V itu besaran vektor. Jadi bisa positif, bisa negatif, bergantung pada arahnya. Ya, jadi nanti konteksnya kalau kita bicara tentang gerak jatuh, itu ada dua. Ketika dia jatuh dan ketika dia naik ke atas. Ya, karena gerak jatuh sebenarnya adalah kasus khusus percepatan konstan, di mana percepatannya adalah percepatan gravitasi. Jadi kita tinggal terapkan saja ini untuk sumbu Y dan percepatannya gravitasi arahnya ke bawah.